Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbuno Arif dari Forum News Network. Hingga hari ini banyak sekali yang masih menunggu-nunggu dan bertanya-tanya apakah Anies Baswedan itu jadi mendirikan partai politik atau tidak. Ya, karena di media sosial itu banyak sekali muncul serbaran-serbaran tentang struktur pendiri partai Anies yang disebut namanya Partai Perubahan begitu. Bahkan nama-nama seperti saya dan Bung Rocky Gerung disebut-sebut juga akan menjadi pendiri Partai Perubahan. Padahal sebenarnya itu hanya itu hanya buatan dari para pendukung Anies gitu, yang rasanya kelihatannya udah nggak sabar menunggu kapan Anies Baswedan itu mendirikan partai politik. Tetapi ini ada kabar terbaru ya ini soal Anies akan mendirikan partai politik itu, karena seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya berpasangan dengan Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya pada Pilpres lalu itu, dia kan baru saja bertemu dengan Anies Baswedan. Tapi ketika ditanya oleh wartawan, apakah dia membicarakan soal pendirian partai politik, menurut Muhaimin dia tidak sempat membicarakan soal itu. Tapi kata dia menyampaikan pesan saja kepada Anies Baswedan bahwa untuk mendirikan partai politik itu berat sekali, kata dia. Jadi biar dia sajalah yang menjadi yang menanggung beban itu. Ini kayak gaya Dilan aja ya. Seperti biasa Caimin ini bercanda begitu ya. Jadi kata dia cukup dialah yang menanggung beban berat untuk mendirikan partai politik, sementara Anies nggak usah. Jadi saran dia ya Anies sebaiknya masuk ke partai politik saja. Soal ini, soal Anies ingin mendirikan partai politik itu sebenarnya bukan ide yang baru. Ini setidaknya kalau kita menyimak pernyataan Sandiaga Uno ini yang pernah menjadi wakil gubernur Anies ketika Anies menjadi gubernur di Jakarta. Pada waktu keduanya masih menjabat di DKI Jakarta, Anies sebagai gubernur dan Sandi sebagai wakil gubernur, menurut Sandi mereka pernah membicarakan soal itu ya, soal Anies ingin mendirikan partai politik. Tapi ya pada waktu itu tampaknya berhenti hanya sebagai wacana saja kan. Bagaimana sesungguhnya rencana Anies untuk mendirikan partai politik itu? Kalau menurut juru bicara Anies Baswedan, yakni Syahrin Hamid, dia menyatakan saat ini Anies itu tengah menakar untuk menghadirkan ormas atau partai sebagai alat perjuangan gagasan. Tentunya masukan Caimin sebagai sahabat dari Mas Anies itu penting dan menjadi perhatian. Itu kata Syahrin kepada wartawan hari ini ya, hari Ahad tanggal 8 September 2024. Soal Anies mau bikin ormas atau partai politik ini kan mencuat setelah Anies batal dicalonkan oleh PDIP pada pilkada di DKI Jakarta. Sebelumnya pada pilkada 2017, yakni pilkada Jakarta 2017 itu kan Anies itu walaupun tidak punya partai politik dan tidak bergabung menjadi kader partai politik, kemudian dia diusung oleh PKS dan Gerindra. Gerindra itu menyodorkan kadernya yakni Sandiaga Uno. Jadilah kemudian Anies melenggang terpilih menjadi Gubernur Jakarta untuk periode 2017 sampai 2022, pasangan dengan Sandiaga Uno, yang kemudian di tengah jalan Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur karena dipilih oleh Prabowo Subianto menjadi calon wakil presidennya. Dan kemudian posisi wakil gubernur di DKI Jakarta itu diisi oleh kader Partai Gerindra yang lain, yakni Ahmad Riza Patria. Pada Pilpres 2024 berbekal dengan elektabilitasnya dan juga popularitas yang tinggi, itu Anies bisa maju lagi menjadi calon presiden walaupun dia tetap bukan kader partai apapun. Dia diusung oleh Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi rupanya petualangan Anies dalam kontestasi untuk kepala daerah maupun presiden itu terhenti pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Anies itu gagal maju pilkada serentak ini karena PKS yang tadinya sudah menyatakan akan mencalonkan Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, kader dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian membatalkan rencana itu karena tidak memenuhi syarat 20%, ya tidak ada partai koalisi lain yang bersedia mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Sementara PKB dan Nasdem yang juga sudah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan itu kemudian
balik kanan karena ada tekanan dari rezim yang sedang berkuasa ini, rezimnya Jokowi, dan kemudian bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Dan puncaknya terjadi ketika akhirnya PKS itu juga ikut balik kanan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus dan mereka mendapat jatah sebagai calon wakil gubernur, yakni Suswono yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai calon gubernurnya. Harapannya sempat muncul ketika Anies tadinya mau diusung oleh PDIP setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 yang memungkinkan PDIP itu mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendirian. Karena berdasarkan putusan MK nomor 60 tahun 2024 itu kan hanya dibutuhkan syarat 7,5% saja, tidak sampai setinggi 20% seperti peraturan sebelumnya. Nah, tapi kan kemudian dramanya ketika Anies kemudian batal maju karena adanya tarik-menarik di internal, terutama faksi yang menginginkan agar Ahok yang diusung, dan kemudian muncul nama Pramono Anung sebagai jalan tengah, bukan Anies tapi juga bukan Ahok gitu. Nah setelah itulah kemudian melalui pernyataannya kan Anies menyatakan dia mempertimbangkan untuk membentuk parpol, maksud saya dia akan membentuk ormas atau partai politik. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kira-kira ini yang akan dilakukan oleh Anies ini? Apakah dia tetap akan membentuk partai politik? Kalau pola yang diambil misalnya Nasdem, yaitu dibangun ormas duluan, ormas Nasdem baru kemudian menjadi partai politik. Bahkan di waktu membentuk ormas Nasdem itu kan Anies Baswedan itu terlibat dalam pembentukannya sebagai deklarator. Tapi ketika kemudian Nasdem bermetamorfosa menjadi partai politik, Anies Baswedan tidak lagi bergabung itu. Nah, ini memang untuk mendirikan partai politik itu di Indonesia itu sangat berat, dan selain sangat berat itu juga untuk syarat lolos parliamentary threshold-nya itu kan juga sangat berat juga, yakni sampai 4% itu. Karena itulah kemudian banyak sekali partai-partai politik yang setelah susah payah dia berhasil mendirikan partai, lolos verifikasi di KPU, tapi ketika kemudian mereka ikut berlaga,
itu mereka tidak berhasil masuk di parlemen dan sekarang menjadi partai non parlemen. Untuk pemilu legislatif tahun 2024 partai baru yang dibangun oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik, tapi kemudian gagal masuk di parlemen. Itu yang kita sebut misalnya ada Partai Gelora besutannya mantan Presiden PKS Anies Baswedan dan tokoh yang saya kira cukup terkenal, yakni Fahri Hamzah. Ini dia gagal masuk parlemen, lolos verifikasi tapi gagal masuk parlemen. Kemudian ada PKN, ini partai yang dibesut oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ini juga gagal. Ada juga Partai Umat, ya Partai Umat itu kita tahu di belakangnya itu adalah Pak Amin Rais, ini juga gagal masuk ke parlemen. Sementara partai yang lain yang gagal juga masuk di parlemen, yang baru ikut pertama kali pada pemilu legislatif tahun 2024 itu adalah Partai Buruh yang dibesut oleh Said Iqbal. Ini adalah satu tokoh buruh gitu ya. Jadi banyak partai-partai yang lolos ke verifikasi, berlaga di pemilu legislatif tapi gagal di pemilu, yakni memenuhi ambang batas untuk lolos di parlemen, yakni 4%. Nah, sekarang ini kan agak berbeda ya. Sekarang ini kan sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga agar ambang batas itu diturunkan, tidak 4%. Tapi pada waktu itu Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan berapa persen. Tapi artinya sebenarnya syarat untuk lolos parliamentary threshold itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pemilu 2024 lalu. Karena kalau ini dengan parliamentary threshold 4% ini bukan hanya partai-partai baru ya, banyak partai-partai lama yang kemudian mencoba peruntungan kembali untuk maju pada pemilu legislatif kemarin, tidak memenuhi syarat ambang batas 4%, itu kemudian mereka juga gagal menjadi partai di parlemen. Ini kalau kita sebut misalnya ada partai yang sudah ada di parlemen sebelumnya atau partai parlemen, tapi kemudian gagal memenuhi PT 4% dan kemudian terpental dari parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Sementara partai-partai lain yang sudah beberapa kali mencoba di pemilu legislatif tapi tidak juga tembus ke parlemen, itu ada beberapa di antaranya. Ini salah satunya adalah partai besutan dari, bukan partai besutan ya, partai yang dipimpin oleh anak Pak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, PSI. Ini partai ini walaupun sudah dibantu oleh Pak Jokowi, dibantu oleh berbagai aparat penegak hukum dan sebagainya, tapi tetap tidak lolos juga 4%. Dan ini untuk yang kedua kalinya. Termasuk misalnya partai lain yang dibesut oleh pengusaha besar Haritanu Sudibyo, itu kendati modalnya sangat kuat, ini juga tidak lolos untuk yang kedua kalinya ke parlemen. Itu jadi Perindo, PSI adalah contoh partai-partai yang di backup dengan dana yang cukup besar, tetapi ternyata tidak juga lolos di parlemen. Tapi ada partai-partai lain yang sampai gagal berkali-kali, misalnya PBB itu yang dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra, ini kan nama besar begitu, tapi ini sudah tahun 2024 ini yang keempat kalinya dia gagal untuk masuk ke parlemen. Belum lagi kalau kita menyebut nama partai-partai lain, mulai dari Partai Hanura yang sudah pernah di parlemen dan kemudian tidak bisa berhasil lagi kembali ke parlemen, itu kemudian ada juga Partai Garuda. Jadi memang tidak mudah ya kalau kemudian dengan syarat 4% itu. Nah, sekarang ini syaratnya sudah diturunkan. Kita belum tahu nanti pemerintah kesepakatannya berapa, sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi kan harus diturunkan dari ambang batas 4% tadi. Nah, kendati syarat parliamentary threshold-nya pun sudah diturunkan, tetapi membuat partai di Indonesia itu tidak mudah. Ini kalau Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutnya membangun partai politik di Indonesia itu mirip seperti membangun negara gitu. Dan banyak juga yang menyebut bahwa syarat untuk membangun partai politik di Indonesia itu merupakan syarat pendirian partai politik yang paling sulit di dunia. Jadi wajar kalau kemudian Cak Imin itu menyatakan ini syaratnya sangat berat. Apa saja sih syaratnya itu? Setidaknya kalau kita mengacunya ini pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ini yang sekarang ya. Tetapi sebelumnya itu soal syarat-syarat untuk mendirikan partai politik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 itu pada waktu itu
syarat untuk mendirikan partai itu selain syarat-syarat administrasi dan sebagainya, macam-macam lah, syarat sebagai badan hukum dan sebagainya, itu berkaitan dengan kepengurusan itu ya. Kepengurusan tuh paling sedikit 60% dari jumlah provinsi. Pada waktu itu kan provinsinya masih 34 ya. Dan dari 50% untuk kota dan kabupaten itu harus ada 25% di pengurusnya di kecamatan pada kota dan kabupaten tadi ya. Ini syarat ini sangat berat gitu. Tetapi kemudian dengan revisinya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu syaratnya menjadi lebih berat lagi. Ini sebelum saya ngomongin berapa provinsi dan kabupaten dan kecamatan ya. Ini misalnya dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik itu didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan sudah menikah dari setiap provinsi. Ya, pada waktu itu kan provinsinya baru 34 ya. Ya, dan kemudian disebutkan dalam ayat 1 A, partai politik sebagaimana dimasukkan ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Ini juga nggak terlalu sulit ya kalau cuma 50 orang saja, 30 orang dari seluruh provinsi, kemudian ada 50 orang pendiri, ini nggak sulit ya. Tapi pemerintah juga melarang pendiri dan pengurus partai politik merangkap sebagai anggota partai politik yang lain. Selain itu, ini yang juga sering jadi persoalan adalah pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Ini jangan dianggap enteng ya. Ini sering sekali partai-partai politik terutama di daerah itu akan kesulitan mencari 30% keterwakilan perempuan ini. Dan memang di Indonesia ini sekarang ini dominasi dari pria di partai politik itu luar biasa tinggi. Nah, yang ini sekarang ini soal kepengurusan di provinsi dan kota, kabupaten, serta kecamatan ini sekarang ini jauh lebih berat ya, karena syaratnya sekarang ini untuk mendirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau sekarang ini ada 38 provinsi ya partai politik yang bisa lolos verifikasi itu, verifikasi administrasi dan faktual ya, itu ya harus punya pengurusan di 38 provinsi ya. Nah, bayangkan kan seperti di provinsi Pemekaran di Papua itu Papua, Pegunungan, Papua Selatan dan sebagainya itu pasti akan kesulitan siapapun yang akan mendirikan partai politik ya. Kemudian dari total 38 provinsi itu ada 75%. Harus ada 75% jumlahnya di kota dan kabupaten di provinsi yang bersangkutan itu ya. Sekarang ini total di Indonesia itu ada 514 kota dan kabupaten. Ini terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi Anda harus punya kepengurusan di 75% diantaranya begitu ya. Ini tinggal dihitung saja itu tadi 514 bagi 4 dikali 3 lah kira-kira. Saya nggak bisa cepat ngitungnya tapi cukup banyak lah jumlahnya ya. Dan kemudian dari total tadi itu 75% kota dan kabupaten tadi itu partai politik harus punya 50% pengurusan di jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Ini bisa bayangkan betapa sulitnya ya. Katakanlah kita ngambil kota-kota yang kecil saja seperti kayak kalau di dekat Jakarta ini mungkin siapa yang paling kecil ya? Depok lah ya. Depok itu punya 11 kecamatan seingat saya begitu ya. Dan artinya setidaknya harus punya 6 pengurus kecamatan. Bayangkan kalau untuk kota-kota yang seperti kota dan kabupaten seperti di Jawa Barat yang jumlahnya banyak seperti Bogor saja itu kan jumlahnya terbesar di Indonesia itu berapa kecamatan harus dimiliki. Jadi betul-betul membangun partai politik di Indonesia itu memang tidak mudah. Mengapa aturan itu dipersulit? Ya ini tentu ini ada kaitannya dengan pemerintah tampaknya ingin merampingkan jumlah partai politik ya, karena kalau terlalu banyak ini juga menimbulkan persoalan tersendiri. Tetapi itu ada juga kepentingan partai-partai lama yang mereka tentu tidak ingin kemudian suara mereka itu digerogoti oleh partai-partai baru, apalagi kalau kemudian muncul figur-figur yang potensial punya pengikut yang cukup besar seperti Anies Baswedan. Dalam konten sebelumnya saya akan menyatakan bahwa untuk mendirikan partai politik itu kalau di Indonesia itu setidaknya harus punya 3 syarat, yakni tingkat kepopuleran figur ini yang menjadi yang paling utama, kemudian juga basis masanya,
dan yang ketiga itu adalah modalnya yang sangat besar. Dan soal figur ini kan kita bisa belajar dari beberapa pengalaman, yakni misalnya pendirian Partai Demokrat oleh SBY, mengandalkan figur SBY, terus kemudian Partai Gerindra yang mengandalkan ketokohan dari Prabowo Subianto, dan bahkan PAN ya pada waktu pertama kali mendirikan itu kan juga berdasarkan ketokohan dari Amin Rais. Itu juga halnya dengan Nasdem. Ini ada faktor Surya Paloh sebagai pendirinya. Nah, Anies kan punya ya modal soal ini kan, soal ketokohan itu. Yang kedua itu soal modal. Ya, modal ini orang seperti Surya Paloh itu dia dikenal juga sebagai pengusaha yang besar. Begitu juga dengan Prabowo Subianto, dia juga pengusaha, dan adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo juga pengusaha yang besar. Sementara kalau SBY kan pada waktu itu dia juga pejabat di pemerintahan ya. Waktu itu dia menjadi Menko Polhukam. Waktu mendirikan partai politik bukan dia langsung yang menjadi ketua umumnya ya, dia menggunakan proksinya. Baru setelah itu dia yang memimpin Partai Demokrat. Jadi sebenarnya Anies punya modal itu ya, popularitasnya ada, dia kemudian basis pendukungnya juga cukup kuat. Nah, kemudian juga ini yang ketiga soal modalnya ya, modal kapitalnya. Saya pada waktu itu menyebutkan sebenarnya dengan pola yang selama ini terjadi, yakni di kalangan pendukung Anies yang rela saweran, itu terutama ditunjukkan oleh beberapa anak muda yang dalam beberapa proyek itu waktu Pilpres kemarin itu justru mereka saweran membuatkan baliho Anies. Itu saya kira modal awal bagi Anies untuk mengurangi kebutuhan modal yang sangat besar untuk mendirikan partai politik. Coba bayangkan kalau tadi itu ya disyaratkan tadi kan di semua provinsi, 38 provinsi itu harus punya kantor, harus punya kepengurusan ya. Itu jadi artinya sampai di wilayah pegunungan sana harus ada kantornya. Dan ini kalau kantornya memang tidak harus punya sendiri tapi bisa nyewa. Tapi tetap saja jumlahnya itu diperlukan dana yang cukup besar. Apalagi kemudian dari 38 provinsi itu kemudian harus di masing-masing kota dan kabupatennya punya 75% perwakilan juga atau kantornya. Sebelum sampai kecamatan. Jumlahnya memang sangat besar. Bisa jadi itu diatasi dengan patungan dari para pendukung Anies, bisa itu dilakukan. Tapi ya memang perlu kerja keras, perlu sabar. Jadi kalau toh misalnya ingin bentuk partai politik, saya kira mungkin agak lebih pas kalau dimulai dari ormas dulu untuk semacam test the water, baru kemudian kalau ternyata dukungannya cukup kuat dan kemudian strukturnya juga cukup mantap, sudah seperti partai bayangan tadi itu memenuhi syarat dari yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, barulah kemudian mungkin bisa dibangun partai politik. Nah, yang lain soal jegal-menjegal. Jangan salah ya bahwa kalau toh Anda nanti misalnya berhasil melakukan mendirikan memenuhi syarat-syarat itu, nanti KPU itu bisa menjadi alat jagal untuk menggagalkan partai-partai yang tidak dikehendaki oleh penguasa atau tidak dikehendaki oleh partai-partai lain yang tengah berkuasa. Karena bisa dipastikan kalau misalnya Anies nanti mendirikan partai politik itu kan akan banyak suara partai yang tergerus. Yang langsung jelas saya kira mungkin ini pemilih PKS. Pasti PKS juga tidak akan senang kalau kemudian Anies Baswedan mendirikan partai politik karena segmen pemilihnya pasti akan berkurang. Partai-partai lain yang partai yang berkuasa begitu yang nanti khawatir kalau Anies itu mengincar posisi sebagai presiden, mereka pasti juga akan menjegal Anies untuk mendirikan partai politik sehingga meskipun Anies tetap populer, elektabilitasnya tinggi, tapi karena dia tidak punya partai politik sehingga dia tidak bisa maju lagi. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Caimin tadi tidak berlebihan kalau dia menyatakan ini berat banget syaratnya begitu. Tapi bukan berarti berat banget itu tidak bisa bisa dipikul oleh Anies dan para timnya gitu. Jadi sebaiknya memang bukan ditimbang-timbang sih kalau menurut saya. Soal ini harus kalau punya niat harus jalanin saja, tapi tentu dengan kalkulasi yang sangat matang, kemudian jangan gerasa gerusu gitu. Dan mendirikan partai politik itu di Indonesia satu syaratnya memang paling sulit di dunia. Kedua, partai-partai politik dan penguasa tetap saja pasti tidak akan happy kalau ada figur-figur baru, apalagi figur kuat seperti Anies Baswedan itu mendirikan partai politik. Ya mesti siap-siap, situasinya sama seperti sekarang ketika tidak punya partai politik, dijegal kiri kanan, dan nanti ketika mau mendirikan partai politik juga pasti akan dijegal dari kiri kanan atas bawah depan belakang.
Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.